Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya menjelaskan lagi dan mempresentasikan materi metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva Alna, NIM 18622010007 dari kelas akuntansi 6-2 pagi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, materi ini diawali dengan deskripsi mengenai data panel, kemudian membahas jenis-jenis model data panel, diikuti dengan penentuan model terbaik, serta asumsi klasik yang berkaitan dengan regresi data panel. Nah, untuk yang terakhir, cara regresi data panel yang didampingi aplikasi-aplikasi untuk memudahkan dalam meregresi data panel. Untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan data panel? Nah, data panel adalah kombinasi antara data silang tempat atau cross section. Nah, dengan data runtut waktu atau time series. Nah, menurut Widarjono pada tahun 2009 menyatakan terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam mengatasi model regresi dengan data panel, yaitu pooling least square atau common effect, atau menggunakan pendekatan efek tetap atau fixed effect, atau pendekatan efek random atau random effect. Nah, kemudian adakah asumsi klasik dalam data panel? Data panel adalah regresi yang menggabungkan data time series dengan data cross section menurut Widarjono pada tahun 2009. Nah, ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan estimasi data panel. Yang pertama, meningkatkan jumlah observasi atau sampel. Nah, yang kedua, memperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu. Nah, menurut Gujarati pada tahun 2012, data panel sedikit terjadi kolineritas antara variabel sehingga sangat kemungkinan terjadi multikolinaritas. Nah, berdasarkan uraian tersebut, asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian adalah uji autokorelasi dan uji heterokaryotitas. Nah, autokorelasi muncul karena residual yang tidak bebas antar satu observasi ke observasi lainnya. Nah, hal ini disebabkan karena error pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Misalnya, autokorelasi sering terjadi pada data time series atau runtut waktu. Nah, kemudian untuk uji heterokaryotitas timbul apabila nilai residual dari model tidak memiliki varians yang konstan. Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda-beda akibat perubahan kondisi yang melatar belakangi tidak terangkum dalam model. Nah, gejala ini sering terjadi pada data cross section sehingga sangat dimungkinkan terjadi heterokaryotitas pada data panel. Nah, kemudian bagaimana cara regresi data panel? Regresi data panel dalam penjelasan ini menggunakan software Epius. Nah, langkah pertama yaitu menginput data dan estimasi model. Selanjutnya menentukan model terbaik, kemudian model tersebut diuji berdasarkan asumsi klasik. Model yang sempurna merupakan model yang bebas oleh asumsi klasik. Tahapan terakhir dalam regresi data panel sama dengan regresi pada umumnya, yaitu pengujian hipotesis. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Nah, untuk tahapan analisis data, yang pertama kita persiapkan dulu input datanya. Di sini saya menggunakan program Epius 11.
Nah, untuk datanya itu saya dapat dari buku metode penelitian akuntansi dan manajemen milik Pak Bapak Ari Eksani SEMAKT. Nah, untuk data-datanya diantaranya contoh penelitian pengaruh size, return on asset, debit to asset ratio, non-performing financing, dan penerbit sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting ya pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2016. Nah, untuk langkah pertamanya kita buka terlebih dahulu program Appius. Nah, setelah itu kita klik work file, maka akan muncul data seperti berikut. Nah, untuk bagian work file struktur type itu kita pilih balance panel. Nah, untuk work file name-nya itu kita isi data panel. Untuk bagian frequency itu tidak diubah, jadi tetap annual. Untuk start date-nya itu periode tahun 2016 sampai end date-nya itu sampai tahun 2016. Nah, untuk number of cross section itu ada 9 perusahaan yang diteliti pada penelitian ini. Nah, apabila sudah diisi, kita klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti berikut, data panel. Masukkan dulu terlebih dahulu variabel size-nya. Nah, di sini akan muncul tampilan data yang sebelumnya sudah saya salin pada Microsoft Excel. Ada size, ada ROA, ada DAR, ada NPF, ada sukuk, dan ada ISR. Nah, di sini terdapat 9 perusahaan atau 9 perbankan yang akan diteliti pada data panel ini. Nah, untuk yang pertama kita pilih variabel size. Langkah-langkah langkah-langkahnya yaitu kita klik object, kemudian kita pilih new object. Nah, kemudian kita pilih series. Nah, untuk name for object-nya itu kita ubah menjadi size. Kita ubah menjadi variable size, itu yang akan menjadi X1. Nah, langkah selanjutnya kita copy paste data variable size. Caranya klik size-nya dalam work file, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, kita copy terlebih dahulu data yang sebelumnya sudah saya salin di Microsoft Excel. Kita copy terlebih dahulu sampai ke bagian perusahaan ke-9. Kita copy. Baiklah, kita copy, kemudian kita pindahkan ke series size-nya pada work file data panel di Appius. Kita paste. Nah, kemudian lakukan seterusnya dengan cara yang sama untuk variabel-variabel yang lainnya. Selanjutnya kita akan masukkan variabel X2-nya, yaitu variabel return on asset.
Nah, untuk langkah pertama itu kita sudah selesainya. Dan untuk langkah kedua yaitu analisis statistik deskriptif, di mana penelitian mendeskripsikan analisis data dalam perhitungan statistik melalui nilai min, median, maksimum, minimum, standar deviation, skewness, kurtosis, dan Cercu-Bera. Nah, untuk melakukan analisis statistik deskriptif, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita klik menu quick di atas, kemudian kita pilih grup statistik, kemudian kita pilih deskriptif statistik. Nah, kemudian kita pilih common sample. Nah, maka akan muncul dialog berikut. Nah, masukkan variabel yang akan ditampilkan pada analisis deskriptif dan klik OK. Kita masukkan terlebih dahulu untuk variabel Y-nya. Kita masukkan variabel Y-nya, kemudian kita masukkan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5-nya. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian akan muncul output sebagai berikut. Nah, di sini sudah masuk ya. Ada min, ada median, maksimum, minimum, dan lainnya. Untuk datanya itu ada ISR, ada size, ada ROA, ada DAR, ada NPF, ada sukuk. Nah, untuk analisis statistik deskriptifnya itu saya jelaskan satu-satu ya untuk bagian minnya. Nah, untuk bagian minnya adalah rata-rata data diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah. Nah, nilai min tersebut dialami oleh variabel size. Di sini sudah terlihat untuk variabel size minnya itu sebesar 16,39. Kemudian untuk nilai ROA-nya memiliki nilai min terkecil yaitu sebesar 0,013. Nah, kemudian mediannya adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Nah, bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, median terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 16,46 sekian. Nah, sementara untuk variabel sukuk memiliki median terkecil yaitu sebesar 0,00. Nah, kemudian ada maksimum. Maksimum adalah nilai paling besar dari data. Maksimum terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 18,18 sekian. Nah, sementara variabel ROA memiliki maksimum terkecil yaitu sebesar 0,038 sekian. Nah, selanjutnya ada minimum. Minimum adalah nilai paling kecil dari data. Minimum terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 14,29 sekian. Nah, sementara variabel sukuk memiliki minimum terkecil yaitu sebesar 0,00 sekian. Nah, selanjutnya ada standar deviasi. Adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 0,075476 yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi
dan mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian ini. Nah, sementara variabel ROA memiliki tingkat resiko yang paling rendah, yaitu sebesar 0,010 sekian-sekian. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Nah, selanjutnya ada skewness, adalah ukuran asimetri distribusi data sekitar min. Skewness dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal, yakni 0. Nah, positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negatif skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Untuk variabel dar dan sukuk memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data sekitar min tidak normal. Nah, sedangkan variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data sekitar min bersifat normal. Kemudian di sini ada kurtosis. Nah, kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal, yakni 3. Nah, bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtis terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, maka distribusi datanya datar atau flat kurtik dibandingkan dengan data berdistribusi normal. Nah, untuk variabel dar dan sukuk memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Nah, sementara variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Nah, selanjutnya ada Jar-Quebera, adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis. Nah, dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal dengan H0 pada data berdistribusi normal. Nah, untuk uji Jar-Quebera didistribusi dengan X2 dengan derajat bebas atau degree of freedom sebesar 2. Selanjutnya ada probability, yang menunjukkan kemungkinan nilai Jar-Quebera melebihi atau dalam nilai absolutnya nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nah, nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Nilai probabilitas variabel ISR di sini menunjukkan sebesar 0,47 sekian-sekian. Untuk size sebesar 0,40 sekian-sekian dan NPF sebesar 0,74 sekian-sekian, yakni lebih dari nilai A-nya 5%. Nah, kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal atau tidaknya distribusi data dalam analisis statistik deskriptif ini tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Maka analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Nah, untuk yang terakhir, estimasi model regresi data panel. Langkah-langkahnya yaitu apabila menggunakan model CEM atau Common Effect Model, langkah yang pertamanya adalah kita klik quick. Kemudian kita pilih Estimate Equation. Kemudian kita masukkan persamaan yang akan diteliti. Kita masukkan variabel Y-nya. Kemudian kita masukkan C.
selanjutnya kita masukkan variabel X-nya, yakni size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Nah, selanjutnya kita klik panel option. Nah, untuk cross sectionnya itu kita pilih, kita biarkan dalam kondisi non ya. Kita biarkan dalam kondisi non. Selanjutnya kita klik OK. Nah, maka akan dihasilkan bentuk Common Effect Model atau CEM seperti pada layar tersebut. Nah, kemudian untuk menyimpannya kita klik name, maka akan muncul EQ01. Nah, kita simpan saja file CEM untuk membandingkan dengan model yang lainnya. Nah, selanjutnya kita ke model Fixed Effect Model atau FEM. Nah, untuk langkah-langkahnya untuk Fixed Effect Model atau FEM, kita klik terlebih dahulu untuk data yang pertama tadi. Nah, kemudian kita klik Quick. Selanjutnya kita pilih Estimate. Nah, untuk bagian spesifikasinya itu kita masukkan terlebih dahulu Y, X1, X2, X3, X4, dan X5-nya yaitu ISR, C, kemudian size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Kemudian kita klik panel option dan pastikan cross sectionnya itu kita ubah menjadi fix. Nah, maka akan dihasilkan bentuk Fixed Effect Model FEM seperti data berikut. Nah, di sini sudah muncul ya data uji yang barusan kita coba. Untuk menyimpannya, kita klik name. Untuk selanjutnya, kita menggunakan model Random Effect Model atau REM. Nah, yang pertama, kita klik terlebih dahulu file yang sebelumnya kita simpan. Untuk pengisian spesifikasinya itu dan langkah-langkahnya itu sama seperti model-model sebelumnya. Nah, kemudian kita klik panel option-nya. Nah, untuk model Random Effect Model atau REM, pastikan cross section-nya itu kita ubah dalam bentuk random. Nah, kalau sudah selesai, kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil uji yang barusan kita lakukan menggunakan model Random Effect Model atau RMM. Nah, berikut. Nah, seperti itu langkah-langkah yang bisa saya sampaikan pada estimasi
model regresi data panel. Nah, untuk teknik pemilihan model regresi data panel itu nanti saya jelaskan pada video berikutnya di pertemuan 11. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Izinkan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next level, 코스모에 달 때까지 next level. Check it out, check it out, check it out.